pahlawan atau penjahat. Kadang batas antara keduanya itu tipis banget loh. Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah satu karakter yang tindakannya, wah, bener-bener bikin kita mikir ulang soal dua kata itu. Coba deh, kalau kita dengar nama Itachi Uchiha, apa sih yang pertama kali kepikiran? Buat kebanyakan orang, ya, satu hal, pembunuh kejam. Gambarannya tuh udah nempel banget di ingatan banyak orang kan, sosok pembunuh berdarah dingin. Secara resmi, ceritanya emang jelas banget. Pengkhianatan parah yang nggak bisa dimaafin. Titik. Tapi pertanyaannya, apa benar ceritanya cuma segitu aja? Kejahatannya itu gila sih. Nggak kebayang. Dia habisin seluruh klannya sendiri. Keluarganya loh. Ini bukan kejahatan biasa. Ini tindakan yang benar-benar mengguncang skalanya sampai ke akarnya. Tapi gimana kalau cerita yang selama ini kita pegang itu ternyata bukan kebenaran yang utuh? Gimana kalau di balik semua cap penjahat, itu ada sesuatu yang jauh lebih kompleks dan tersembunyi? Nah, ini dia nih, intinya. Ada jurang yang dalam banget antara apa yang kelihatan sama kenyataannya. Yang satu bilang dia monster, tapi di sisi lain, dia justru seorang penyelamat. Bingung kan? Oke, biar nggak bingung, kita harus coba ngerti. Kenapa sih dia sampai ngelakuin hal se-ekstrem itu? Kita harus gali lebih dalam, cari tahu apa motivasi dia yang sebenarnya. Dan fakta pertama yang bakal kita temuin cukup bikin kaget. Semua yang dia lakuin itu ternyata bukan karena benci, sama sekali bukan. Satu fakta simpel ini aja udah ngebalikin semua pandangan kita loh. Kenyataannya adalah pembantaian itu sebuah langkah super nekat. Langkah terakhir untuk mencegah sesuatu yang jauh lebih parah. Perang saudara yang bisa menghancurkan desanya. Jadi, coba bayangin posisinya. Dia dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama buruk. Dua-duanya tragedi. Dan dia milih buat ngorbanin klannya, orang-orang terdekatnya, demi nyelamatin lebih banyak orang. Bahkan kalau itu artinya, dunianya sendiri harus hancur lebur. Mencegah perang itu emang butuh pengorbanan besar ya. Tapi, beban personal yang harus dia pikul, itu, wah, jauh lebih berat lagi. Ini bukan cuma soal tugas, tapi soal batin. Karena inti dari bebannya itu bukan lagi soal misi atau kewajiban, tapi soal keluarga, soal ikatan yang paling berharga buat dia. Gimana enggak? Demi ngelindungin adiknya, satu-satunya keluarga yang tersisa, dia harus rela jadi penjahat di mata adiknya sendiri. Dia harus jadi orang yang paling dibenci sama orang yang paling dia sayang. Ironis banget kan? Dan inilah puncak pengorbanannya. Ini bukan cuma soal rela mati demi seseorang. Bukan. Ini soal rela hidup sambil menanggung kebencian penuh dari orang yang paling kamu cintai. Setiap hari. Kebayang nggak sih sakitnya? Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Siapa dia sebenarnya? Monster pembunuh? Atau justru pahlawan yang rela berkorban segalanya? Kayaknya label yang paling pas buat dia itu ya pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Soalnya, kepahlawanan dia itu justru karena nggak akan ada yang tahu. Nggak akan ada yang muji dia. Hebatnya dia itu ada di pengorbanannya yang diam-diam. Pada akhirnya, dia milih jalan yang paling berat. Dia terima dicap sebagai penjahat sama seluruh dunia, asal orang-orang yang dia sayang bisa hidup damai. Dia menukar nama baiknya demi masa depan mereka. Dan semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget. Apakah sebuah kejahatan yang luar biasa besar bisa di saat yang bersamaan jadi tindakan kepahlawanan yang paling hebat? Jadi sebenarnya di mana sih garis antara yang baik dan yang jahat itu?